handover kepada perawat puskesmas untuk melanjutkan asuhannya khusus untuk ODGJ. Nah, untuk diagnosa keperawatan ODGJ minimal kita menguasai 5 diagnosa keperawatan dan melakukan edukasi tentang penyakit 3 diagnosa medik. Ya, dan ini merupakan kemampuan medik yang bisa kita lakukan, ya, kemampuan mereka mendeteksi, menggerakkan, merujuk pasien dan melakukan kunjungan rumah dan asuhan keluarganya. Mereka bisa membantu agar keluarga mengenal masalah pasien, memutuskan layanan untuk pasien, merawat pasien, menciptakan suasana yang keluarga yang kondusif dan menggunakan pelayanan kesehatan. Ini merupakan tugas kader di dalam merawat ODGJ yang ada di masyarakat. Sementara kegiatan keperawatan adalah asuhan keperawatan di masyarakat, melatih mereka mengendalikan gejala, melatih mereka merawat diri atau self-care, melatih bersosialisasi, melatih melakukan aktiviti rumah tangga yang kami identifikasi ada 30, dan jika 1-4 itu bisa dia lakukan, itu kita sebut mandiri, dan selanjutnya bisa melakukan latih diri sesuai dengan kearifan lokal kegiatan yang ada, ya. Jadi akhirnya ODGJ itu mempunyai kemampuan mengendalikan gejala, baik terkait dengan asuhan keperawatan maupun asuhan mediknya, kemudian punya kemampuan untuk perawatan diri, punya kemampuan sosialisasi, activity daily living, dan mampu melakukan kegiatan rehabilitasinya atau bekerja. Nah, selain itu perlu diperhatikan tentang kekambuhan. Karena penyebab kekambuhan kalau kita lihat Riskesdas 2018 merasa sudah sembuh dan tidak rutin berobat ke Fasiankes, baik untuk asuhan maupun untuk asuhan keperawatan maupun asuhan medik. Penelitian menunjukkan bahwa pasien yang diberikan edukasi 2 kali saja kekambuhannya 91 hari. Pasien yang tidak berikan edukasi kekambuhannya 44 hari. Berarti 2 kali lipat nanti bisa terjadi waktu mereka itu nyampai di rumah dibandingkan dengan tidak ada edukasi. Kemudian saat ini kami sedang melakukan penelitian terapi keluarga di wilayah Puskesmas Jakarta dan Bogor kerjasama dengan UK. Tujuannya juga adalah untuk mencegah kekambuhan dengan memberikan kemampuan kepada keluarga sehingga mereka bisa produktif di rumah. Kekambuhan adalah kekambuhan itu akan kita atasi dengan program recovery. Program recovery yaitu pemulihan gangguan jiwa, gabungan pelayanan sosial, edukasi, okupasi, perilaku kognitif yang bertujuan dapat memulihkan jangka panjang dan memaksimalkan kemampuan. Ini tadi sudah saya sampaikan, penyebab kekambuhan minimal ada 4, tidak patuh obat, tidak mampu mengenali dan merawat gejala kekambuhan, ketidakmampuan keluarga merawat, dan kurangnya dukungan dari masyarakat dan petugas kesehatan. Ini 4-empatnya sesungguhnya bisa kita atasi. Tahapan kekambuhan adalah yang pertama, setelah mereka pulang maka terjadi kewalahan yang tadinya bisa melakukan kegiatan hari-hari, ini nggak bisa lagi, dan biasanya itu dianggap keluarga merupakan hal yang biasa, padahal itu bukan yang biasa. Kemudian yang kedua adalah pembatasan kesadaran, semakin tidak dapat mengendalikan, mulai kemudian diam di rumah saja, nggak mau lagi keluar, dan mulai muncul gejala gangguan, dan pada tahap keempat itu sudah tampak kembali gejala-gejala psikotiknya, klien ini udah harus dirawat inap. Jadi seandainya pada tahap 1 dan tahap 2 kita bisa tangani, maka pasien itu tidak masuk pada tahap 3 dan tahap 4. Dan biasanya kalau sudah terjadi resolusi, maka kembali ke rumah. Seperti yang tadi, lingkarannya bolak-balik seperti itu. Dampak kekambuhan banyak sekali, peningkatan biaya perawatan, kemudian perawatan yang lebih lama, peningkatan beban bagi klien dan keluarga, penyakit semakin parah, dan penurunan kualitas hidup dan penurunan kemampuan kognitif. Untuk itu, target kita untuk kekambuhan, klien mampu mengendalikan masalah kesehatan jiwanya, keluarga mampu merawat masalah kesehatan jiwa klien dengan keluarga mampu mendeteksi gejala kekambuhan, klien patuh pelayanan kesehatan, klien patuh asuhan medik. Ini merupakan indikator yang kami buat, apakah pasien itu sudah masih total care, apakah partial care, apakah sudah mandiri, apakah sudah produktif. Ini merupakan aspek-aspek yang kita nilai. Kemudian ini juga penilaian yang berikutnya, dan di mana dia menggunakan pelayanan, kepatuhan mereka mendapatkan pelayanan,
Kemudian ini merupakan bagaimana mereka menggunakan pelayanan tersebut. Kami juga sudah meneliti tentang bagaimana proses pelepasan pasung. Penelitian ini dilakukan 2018 di Jawa Timur, dan jika dilakukan tahapan-tahapan ini, maka dalam waktu 3 bulan atau 12 minggu, pasien pasung itu sudah bisa mandiri. Kami juga melakukan evaluasi sustainability dari program CMHN ini, dan ini merupakan hasil di Jakarta, yaitu kita bisa melihat bahwa belum optimal semua, belum optimal semuanya dukungan-dukungan itu, sehingga faktor sustainability baru tercapai 67,49%. Kerjasama lintas sektor sangat penting sekali. Di sini saya mau menekankan institusi pendidikan. Saya juga mau bertanya, apakah Stikes ini sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan bertanggung jawab untuk mengembangkan pelayanan di satu kecamatan atau di satu kabupaten kota, sehingga hal itu akan memperlihatkan kontribusi daripada peserta didik dengan akademisi. Saya ini juga akademisi, kami sudah mengembangkan di berbagai tempat, khususnya tempat praktek kami sudah 17 kelurahan di Kota Bogor, dan hanya tinggal 9 kelurahan lagi yang belum. Dan itulah kontribusi kami untuk Kota Bogor. Kemudian juga tugas pendidikan itu ngapain sih? Barangkali menetapkan kecamatan, kelurahan, RW atau RT tempat praktek, lakukan deteksi kesehatan jiwa, ini sangat gampang termasuk pasung, melatih kader, kemudian kita turun seperti itu ya. Seandainya tiap mahasiswa merawat satu keluarga, ya kita sebut dengan program keluarga sahabat perawat ya. Kemudian kalau dia nurse, 1 kali per 2 minggu, 2 jam saja dia berkunjung, maka dia akan mengunjungi keluarga itu 125 kali selama pendidikannya. Kalau dia vokasi 75 kali, ini semua sudah berharga sekali. Kita sesuaikan dengan kurikulumnya, dan kita fokus pada promosi dan prevensi dan rujukan saja, karena mereka belum mempunyai STR. Begitu juga dengan pemberdayaan tokoh masyarakat dari ketua RT, ketua RW, ketua lurah, dan camat. Nah, ini juga bisa kita lakukan. Peran serta dinas sosial merupakan hal yang penting sekali. Di Jawa Timur kami bekerja sama dengan mereka. Kita bisa bekerja sama dengan mereka melalui TPKJM ataupun bekerja sama dengan mereka secara langsung. Khususnya untuk pasien gangguan jiwa, gelandangan maupun pasung. Yang sekali mereka itu, karena mereka stigma, didiskriminasi, padahal mereka bisa sembuh. Dan kita bisa mengembangkan rehabilitasi psikososial di masyarakat. Kami juga bekerja sama dengan Satpol PP agar dalam menangkap pasien itu manusiawi, tidak menangkap seperti penjahat, dan itu perlu dilakukan. Bagaimana menanganinya, bagaimana merujuknya, itu kita lakukan bersama. Tentu PKK penting sekali dari RT sampai Ibu Jokowi, ini termasuk PKK. Bagaimana kita memfasilitasi kader kesehatan dan peningkatan kesadaran kesehatan jiwa di masyarakat. Jikalau visi kita sama menuju Indonesia sehat jiwa, maka tidak bisa kita capai itu dengan kita bersama-sama, khususnya di Maluku. Mari kita lakukan secara bersama untuk membuat masyarakat kita sehat jiwa. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, Lea, untuk sesi saya. Mohon izin pembicara yang lain, jika diizinkan saya bisa langsung diskusi. Terima kasih. Terima kasih.